materi yang saya pelajari selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 2.2 ini. Baik Bapak Ibu, pada slide ini Bapak Ibu bisa perhatikan pada slide yang pertama itu pada beberapa pertanyaan yang mengantar Bapak Ibu terkait dengan apa yang Bapak Ibu bayangkan tentang sekolah yang aman dan nyaman. Mungkin dari Bapak Ibu bisa mendeskripsikan terkait dengan sekolah yang aman dan nyaman itu menurut Bapak Ibu seperti apa? Mungkin dari Ibu An bisa mendeskripsikan secara singkat terkait dengan sekolah yang aman dan nyaman itu menurut Ibu An seperti apa? Baik, terima kasih Pak. Berkaitan dengan apa yang ditanyakan, kenyamanan sebuah lembaga atau keadaan situasi sekolah, yang jelas bahwa pertama harus menciptakan situasi lingkungan sekolah itu sendiri. Yang kedua, persoalan menanamkan soal kedisiplinan, baik itu terhadap siswa ataupun juga terhadap Bapak Ibu guru sebagai pengajar. Juga di dalam kenyamanan, menciptakan kenyamanan pada lingkungan sekolah itu jika ada komunikasi, kolaborasi kerja secara baik, baik itu antar siswa ataupun juga antar Bapak Ibu. Semua elemen yang ada di dalam lembaga itu bisa membangun sebuah korelasi kerja yang baik, ditambah dengan dukungan lain berupa sarana prasarana, maka itu juga akan jelas membawa kita pada sebuah situasi yang aman dalam proses kegiatan belajar mengajar. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu An atas deskripsi singkat yang sangat luar biasa terkait dengan sekolah yang aman dan nyaman menurut Ibu An ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu An tadi bahwa sekolah yang aman dan nyaman itu yang pertama terkait dengan kedisiplinan, harus kita membangun relasi yang positif ya. Sehingga itu menciptakan yang dinamakan dengan budaya positif ya. Budaya positif itu terbentuk ya, sehingga kita dalam lingkungan sekolah ini bekerja dengan aman dan nyaman tanpa ada tekanan. Lalu pada poin yang berikut Bapak Ibu, sebelum kita merefleksikan diri terhadap emosi positif dan negatif yang Bapak Ibu rasakan, dari slide yang ditampilkan itu banyak sekali emosi Bapak Ibu, ya, banyak sekali emosi yang ditampilkan. Ada dua pertanyaan pemantik terkait dengan emosi yang ditampilkan pada slide ini. Yang pertama, saat ini emosi yang manakah Bapak Ibu rasakan? Coba Bapak Ibu perhatikan pada slide yang ditampilkan ini. Dari sekian banyak emosi ini, Bapak Ibu masuk pada emosi yang bagaimana? Pasti dalam situasi pada siang hari ini kita memiliki emosi yang berbeda-beda ya saat mengikuti pembelajaran ini. Jadi dari slide yang ditampilkan ini, saat ini emosi manakah yang Bapak Ibu rasakan? Ibu Jesi, bagaimana? Jadi kita harus santai ya. Kalau dari saya, emosi yang saya rasakan itu senang. Oke, baik, dari Ibu Jesi tadi emosi yang Ibu Jesi rasakan itu senang. Nah, sekarang saya bisa tanya kepada Ibu Jesi, Ibu sampai memilih emosi senang itu karena apa? Alasan apa sampai Ibu memilih emosi senang? Alasannya karena siang hari ini sebenarnya kita harusnya sudah selesai pelajaran, kita sudah pulang, tapi masih harus duduk di sini kemudian mendapatkan materi baru, dan materi ini sangat menarik sekali tentang roda emosi. Jadi saya senang karena dalam bayangan saya bahwa hal ini juga nanti saya bisa terapkan di kelas begitu. Ya. Baik ya, terima kasih banyak Ibu Jesi, penjelasan yang sangat luar biasa terkait dengan emosi yang dialami oleh Ibu Jesi, bahwa Ibu
diupayakan untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional ini dalam pembelajaran di kelas. Mungkin dari Pak Cesko ada, dari sekian banyak emosi ini, emosi apa yang Pak Cesko rasa? Terima kasih emosi yang saya rasakan sekarang. Tertarik ya? Oke, baik, terima kasih Pak Cesko. Alasan apa Pak Cesko memilih emosi tertarik? Yang tertarik ini alasannya sama juga seperti yang disampaikan oleh Yesus materi hari ini yang disampaikan oleh ini sangat menarik. Karena balik-balik kami ini mempelajari. Ya baik Pak Cesko, terima kasih ya Pak Cesko memilih alasan tadi bahwa ia sangat tertarik dengan materi yang diperoleh hari ini. Ini merupakan materi yang barusan dipelajari sehingga membuat dia merasa tertarik untuk mempelajari secara mendalam terkait dengan pembelajaran sosial emosional ini. Lalu dari Pak Herman mungkin. Baik Pak Herman. Duka. Saya kagum ya. Oke, baik Pak Herman. Pak Herman memilih alasan kagum itu, alasannya seperti apa memilih emosi kagum? Saya kagum dengan Pak. Oke, baik. Selanjutnya, coba Pak Herman bisa deskripsikan kagum dengan saya. Bagaimana sampai kagum dengan saya? Pak Efri ini saya punya murid. Ya, coba. Sekian lama jadi murid, kemudian Pak Efri bergabung di sini. Banyak hal yang bagi saya pengetahuan-pengetahuan baru, ilmu-ilmu baru soal pengembangan sekolah, pengembangan pembelajaran dan lain segala macam itu sangat banyak yang kita dapatkan dari Pak Efri ya. Dan bagi saya suka membagi, ya, suka membagi untuk hal-hal yang baru ini. Dan ini ya, saya sangat kagum. Aku punya kumis saya sangat Oke, baik ya, terima kasih banyak Pak Herman. Apa yang Pak Herman sampaikan ini juga terkait dengan alasan kami ini juga memotivasi saya ya untuk lebih meningkatkan lagi terkait dengan pembelajaran-pembelajaran yang saya pelajari pada pendidikan guru penggerak ini, sehingga dalam ruang diskusi dalam komunitas yang sudah dibentuk kita bisa saling belajar bersama dan saling berbagi. Baik, lalu pada pertanyaan yang kedua, kejadian apa yang membuat Bapak Ibu merasakan emosi tersebut? Pada pertanyaan yang kedua. Jadi tadi Emosi apa? ya Ibu Anggi sudah menjelaskan tadi ya terkait dengan emosi yang dirasakan. Lalu lanjutkan pertanyaan kedua, kejadian apa yang membuat Ibu merasakan emosi tersebut? Tadi Ibu An menjelaskan pada pertanyaan sebelumnya ya. Coba saya ke Ibu Jesi. Ya, Ibu Jesi bisa menjelaskan. Kejadian yang membuat saya merasakan emosi tersebut, emosi saya tadi kan senang. Kejadiannya ya sekarang sedang mendengarkan materi baru ini tentang roda emosi. Baik ya. Oke, terima kasih Ibu Jesi. Jadi itu kejadiannya Ibu Jesi sampaikan. Baik Bapak Ibu, jadi ini merupakan dua pertanyaan pengantar terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi ini di gambar ini merupakan roda emosi Bapak Ibu. Seperti ini saya sudah buat, ada roda emosi. Jadi pada awal pembelajaran itu Bapak Ibu bisa mengajak anak untuk menempelkan namanya pada emosi-emosi yang sudah dibuat ini. Sehingga pada awal pembelajaran itu kan anak-anak dia tidak tahu mereka dari rumah itu mungkin dengan suasana hati yang memang tidak nyaman. Apakah mereka sudah siap belajar atau belum? Ya, mungkin jangan sampai mereka ada masalah dengan kakak atau masalah dengan teman, sehingga kita meminta anak untuk menuliskan emosi. Dan saat itu anak-anak ketika sudah menuliskan emosi seperti ini, mereka bisa menceritakan atau menggambarkan emosi yang mereka rasakan. Nah, dari situ bagaimana metode dari seorang guru untuk melakukan pengelolaan emosi sehingga anak itu fokus benar pada pembelajaran dan mengikuti pembelajaran itu dengan menyenangkan.
yang memang takut, kecewa, sedih itu tidak. Baik Bapak Ibu, pada pembelajaran ini ada beberapa poin. Yang pertama, dan emosi profesional berbasis kesadaran penuh. Itu ada 3 poin yang kita pelajari pada pertemuan di siang hari ini. Pada poin yang pertama terkait dengan pembelajaran sosial dan emosional Bapak Ibu. Pembelajaran sosial dan emosional itu dikenal juga dengan nama Social Emotional Learning ya, atau SEL. Itu merupakan sebuah metode yang membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya dalam mengelola emosi, lalu membangun hubungan yang sehat, menetapkan tujuan, dan mengambil keputusan dalam hidupnya. Jadi itu merupakan pengertian dari pembelajaran sosial emosional ya, dari dimana pembelajaran sosial emosional ini membantu siswa untuk mengembangkan keterampilannya ya, sikap, lalu bagaimana siswa tersebut dapat mengelola emosi, lalu bagaimana dia menjalin relasi antara teman dengan atau siswa tersebut dengan guru atau dengan orang yang berada di sekitarnya untuk menjalin suatu hubungan atau relasi yang positif. Lalu yang berikut, tujuan pembelajaran sosial emosional ini Bapak Ibu. Yang pertama, memberikan pemahaman yang lebih baik kepada siswa tentang diri sendiri dan orang-orang di sekitar mereka. Lalu pada poin yang kedua, membantu siswa dalam memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang akan membantu mereka dalam memahami emosi yang dirasakan, mengembangkan identitas mereka dan menetapkan tujuan. Pada poin yang ketiga, mengurangi stres dan tekanan yang dialami dalam proses belajar. Lalu pada poin yang keempat, siswa mampu mencapai kebahagiaan dan keberhasilan dalam hidup dengan keseimbangan antara kompetensi akademik dan kompetensi sosial emosional. Jadi ini merupakan 4 poin pada tujuan pembelajaran sosial emosional. Pada poin yang berikut ada 5 kompetensi pembelajaran sosial emosional ini. Itu yang pertama, kesadaran sosial ya. Kesadaran diri dulu. Kesadaran diri atau pengenalan emosi, bagaimana siswa itu bisa mengenal emosi ya, bisa mengendalikan emosinya. Itu pada keterampilan kesadaran diri. Lalu yang kedua ada pengelolaan diri ya. Ini dinamakan sebagai manajemen diri, keterampilan manajemen diri. Itu pengelolaan emosi dan fokus ya, pada apa yang dicapai, apa menjadi tujuan. Lalu pada poin yang berikut itu terkait dengan kesadaran sosial ya, itu memiliki rasa empati. Lalu pada poin yang keempat itu terkait dengan keterampilan relasi atau kerjasama dan resolusi konflik ya. Lalu pada poin yang kelima, keterampilan yang kelima itu keterampilan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, lebih jelasnya nanti saya akan jelaskan pada slide yang berikut terkait dengan masing-masing keterampilan ini. Pada poin yang pertama itu kesadaran diri, itu pengenalan emosi ya. Itu dimana kemampuan seseorang untuk mengenali emosi, pikiran, nilai, dan diri secara akurat. Siswa yang memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi dapat mengenali keterkaitan antara perasaan dan tindakan yang dilakukan. Siswa yang memiliki kesadaran diri yang tinggi terkait dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki sehingga tingkat percaya diri, mindset, dan memiliki rasa optimis yang sangat kuat. Jadi ini pada aspek keterampilan diri ya. Itu kesadaran diri terkait dengan pengenalan emosi ya. Di mana siswa tadi dia mampu mengenal emosi, mengenal pikiran dan nilai dan diri sendiri secara akurat. Lalu pada poin yang berikut, manajemen diri Bapak Ibu. Pada manajemen diri, di mana ini pengenalan emosi dan fokus. Pada kompetensi manajemen diri itu berkaitan dengan kemampuan siswa dalam mengelola emosi, pikiran, dan perilaku di berbagai situasi. Kemampuan ini juga berhubungan dengan cara siswa menangani stres, mengontrol keinginannya, dan bertahan saat menghadapi tantangan.
Jadi tadi pada poin yang pertama keterampilan pembelajaran sosial emosional kesadaran diri itu misalnya begini, misalnya saat pembelajaran pada awal pembelajaran itu kan Bapak Ibu misalnya bisa anak untuk menulis menempelkan nama pada roda emosi itu pada keterampilan kesadaran diri, bagaimana siswa bisa mengenal emosi. Nah, dari emosi-emosi itu nanti bagaimana cara dari Bapak Ibu guru untuk menangani emosi yang dialami oleh siswa, di mana jangan sampai siswa tersebut merasa stres atau tertekan atau takut. Bagaimana peran guru untuk bisa melakukan pengelolaan emosi tersebut yang dialami oleh peserta didik. Pada poin yang ketiga, kesadaran sosial empati. Itu kesadaran sosial itu merupakan kemampuan yang berkaitan dengan empati. Siswa yang memiliki empati yang tinggi mampu memahami, menghormati, kemampuan untuk memecahkan masalahnya seperti apa, itu merupakan keterampilan relasi. Itu yang akan terdapat dalam proses pembelajaran. Jadi terkait dengan keterampilan relasi ini mungkin selama ini Bapak Ibu sudah lakukan. Misalnya dalam diskusi kelompok itu juga ada salah satu keterampilan ini. Itu keterampilan relasi, membangun kerjasama tim ya, kerjasama siswa dengan guru atau siswa dengan siswa seperti itu. Terkait dengan metode atau strategi dalam pemecahan masalah atau resolusi konflik. Lalu yang berikut, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab Bapak Ibu. Kompetensi dalam pelajaran sosial emosional ini itu terkait dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kompetensi ini berkaitan dengan mengidentifikasi masalah, menganalisis informasi, mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Jadi ini pada keterampilan yang terakhir ya, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi misalnya dalam pembelajaran itu kita meminta siswa untuk membuat satu kesimpulan ya, kesimpulan dari materi pembelajaran itu, atau meminta siswa untuk melakukan refleksi terhadap pembelajaran. Itu merupakan salah satu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, salah satu keterampilan pembelajaran sosial emosional ya. Atau di dalam kelompok diskusi mereka mengerjakan atau menyelesaikan masalah-masalah, itu juga nampak salah satu keterampilan, itu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Lalu pada poin yang berikut, pembelajaran sosial dan emosional ini didasarkan dari kesadaran penuh atau mindfulness. Kesadaran penuh ini dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberi perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan hati. Jadi itu yang dinamakan dengan kesadaran penuh yang ditekankan pada pembelajaran sosial emosional ini Bapak Ibu. Jadi bagaimana sebentar kita akan melatih teknik mindfulness, yaitu dinamakan dengan teknik stop Bapak Ibu. Jadi pada poin ini, dalam menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat anak, seorang guru harus mampu menerapkan pembelajaran sosial emosional sehingga guru dapat mengenali dalam kesadaran penuh sebelum merespon tingkah atau perbuatan murid ya. Jadi itu terkait dengan mengenali emosi tadi, salah satu keterampilan kesadaran diri ya. Bapak Ibu guru itu harus bisa mengenali terkait dengan emosi sebelum kita merespon tingkah laku peserta didik Bapak Ibu. Guru dapat meningkatkan kemampuan dalam merespon secara lebih baik agar kompetensi sosial dan emosional murid itu berkembang. Saat kompetensi sosial dan emosional murid berkembang, maka aspek akademik mereka pun akan berkembang. Mengabaikan perkembangan pembelajaran sosial dan emosional akan berdampak buruk pada akademik. Ketika kompetensi sosial dan emosional murid tidak berkembang dengan baik, seorang guru haruslah mengingat bahwa setiap anak mempunyai keunikan masing-masing. Seorang guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajarnya agar kompetensi sosial emosional berkembang maksimal. Untuk itu, pembelajaran sosial emosional harus diimplementasikan dengan sengaja ya. Jadi pembelajaran sosial emosional itu juga dia sangat berpengaruh terhadap perkembangan pada aspek akademik. Jadi ketika seorang guru ya harus mengenali emosional
siswa, ya, maka dia sebelum itu dia harus mengenali dulu terkait dengan emosional yang ada pada anak itu sebelum dia merespon tingkah laku perbuatan murid tadi. Lalu pada poin yang berikut tadi Bapak Ibu, kita guru juga harus memenuhi kebutuhan belajar anak, ya, baik dari 3 poin, ada kesiapan belajar, ada minat, sampai pada profil belajarnya, ya, itu agar kompetensi sosial emosionalnya tersebut dapat berkembang. Jadi dari 3 poin ini yang dinamakan dengan pada pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi kita melakukan asesmen diagnostik dari 3 poin itu, mulai dari kesiapan belajar, minat, sampai pada profil belajar anak. Baik, hasil akhir yang diharapkan pada pembelajaran sosial emosional itu yang pertama peningkatan perilaku positif, itu poin yang pertama. Poin yang kedua pengurangan perilaku negatif, yang ketiga pengurangan tingkat stres, lalu keempat peningkatan performa akademik siswa. Jadi ini merupakan hasil akhir yang diharapkan pada pembelajaran sosial emosional. Jadi saat dalam pembelajaran di kelas Bapak Ibu menerapkan pembelajaran sosial emosional dengan teknik seperti meminta anak untuk menempelkan nama pada roda emosi itu, lalu bagaimana menolak emosi dengan teknik stop tadi, itu juga nanti Bapak Ibu akan merasakan dampak dari pembelajaran sosial emosional itu. Ada beberapa poin tadi, ada peningkatan perilaku positif, pengurangan perilaku negatif, anak tidak stres selama pembelajaran, lalu peningkatan performa akademik siswa. Baik Bapak Ibu, pada poin yang terakhir, salah satu latihan kesadaran penuh untuk meningkatkan perhatian terhadap apa yang sedang dikerjakan dengan metode stop, ya. Metode stop ini Bapak Ibu itu terkait dengan pengelolaan diri. S yang pertama itu stop, berhenti. Berarti selama pembelajaran itu, teknik itu siswa tidak melakukan aktivitas, mereka berhenti sejenak, lalu hentikan apapun yang sedang dilakukan. Pada T itu take breathe, ya, itu tarik nafas dalam, sadari nafas masuk, sadari nafas keluar, rasakan udara segar yang masuk melalui hidung, rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan 2-3 kali nafas masuk dan nafas keluar, ya. Lalu yang berikut observer atau amati. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Amati perut yang mengembang sebelum membuang nafas. Amati perut yang mengempes saat Anda membuang nafas. Amati pilihan-pilihan yang dapat Anda lakukan. Lalu pada terakhir P itu proses lanjutkan. Latihan selesai, silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Jadi itu Bapak Ibu bisa lakukan, misalnya di kegiatan inti, bisa juga kegiatan penutup, bisa juga pada kegiatan pendahuluan. Jadi ketika anak-anak sudah menuliskan emosinya seperti ini Bapak Ibu, misalnya ada yang kecewa, ada yang takut, Bapak Ibu bisa mengelola pengelolaan diri itu menggunakan teknik stop supaya anak-anak tetap fokus pada pembelajaran, ya. Baik Bapak Ibu, jadi pada poin yang terakhir terkait dengan pengelolaan diri ini, bagaimana kita melakukan pengelolaan emosi dengan menggunakan teknik stop. Jadi kita bisa lakukan sekarang. Saya membuka videonya ini dalam bentuk audio, jadi Bapak Ibu dengar dan lakukan sesuai dengan perintah, ya. Kita melakukan teknik stop, ya, teknik stop terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Bagaimana Ibu? Teknik stop ini juga mungkin bisa untuk pengelolaan diri seorang guru. Ya. Karena seringkali kan berkuliah
ini kan kita belajar tentang baik untuk membangun emosi anak dalam persiapan belajar toh, tapi seringkali kita temukan juga bahwa kita dulu juga dalam konsep pengolahan diri ini kan persiapan belajar kita akan terbentuk juga dengan beberapa model emosi yang bisa lahir dari seorang guru. Jadi saya rasa teknik stop ini juga tidak untuk siswa, tapi untuk guru, Pak Guru. Benar sekali Bu. Jadi apa itu Anda sampaikan ini tepat sekali bahwa terkait dengan pembelajaran sosial emosional kita guru ketika kita di depan kelas ya memberikan materi ya, bawakan materi terkait dengan pembelajaran hari itu berarti kita juga harus bisa melakukan pengelolaan emosi. Ya. Jangan sampai kita juga terbawa suasana dari rumah ya, dan melampiaskan ke anak-anak. Jadi untuk bisa melakukan pengelolaan emosi kita itu kita menggunakan teknik namanya teknik stop. Jadi misalnya kita kerja yang begitu banyak ya, jadi dalam beberapa waktu itu kita kerja dengan selain tugas pokok, tugas tambah lagi kita merasa stres, itu Bapak Ibu bisa di ruang kerja dan membuka video ini untuk melakukan pengendalian emosi menggunakan teknik ini. Jadi kita bisa lakukan uji coba. Baik, begini. Saya lihat yang kita dapat ini dia lebih banyak bagaimana kita mengatur siswa dia mengenal diri. Tetapi seharusnya kita guru harus lebih dulu mengenal diri, supaya aman, sementara bahasa aman dan nyaman itu kita dari diri dulu. Kalau kita masuk kelas dan kita rasa bahwa nyaman, karena mungkin tadi ada gangguan dalam perjalanan atau mungkin sebelum kita masuk pintu kelas, itu juga ada kocak kacir emosional ini. Sehingga kita artinya stop itu memang, tapi kita betul-betul harus mengenali sehingga kita bisa mampu untuk berrelasi dengan membagi relasi dengan siswa, boleh mengenal sistem kemarin emosional kita, itu kita betul-betul dilatih untuk itu. Kalau tanpa kita sadar untuk mempunyai kesadaran penuh untuk mengenal diri, maka kita bagi ke siswa, tapi kalau kita kocak-kacir itu berbahaya. Dan siswa akan, karena di sana kan guru kencing berdiri, murid kencing berlari, semuanya habis. Sehingga itu dari semua dalam dia. Benar sekali Pak Mekse, apa yang Pak Mekse sampaikan itu memang kita juga harus mengenal diri ya. Kita sebagai guru harus mengenal diri. Kita harus memulai dulu ya. Kita harus memulai dari diri Bapak Ibu ya. Yang terkait dengan pembelajaran sosial emosional ini kita bisa mengenali emosi kita harus bisa mengendali dan kita punya emosi. Jangan sampai tadi apa yang Pak Mekse sampaikan itu kita datang ke sekolah dengan suasana hati yang memang tidak nyaman atau ada penuh stres atau ada rasa tertekan ya, atau ada masalah dengan orang lain sehingga membuat kita tidak nyaman sebelum kita mulai pembelajaran. Nah itu juga kita harus bisa mengendalikan kita punya emosi. Jangan sampai kita tidak bisa mengendalikan, tidak bisa mengelola emosi kita secara baik, nanti akan berdampak pada anak-anak ya. Ketika kita masuk memberikan materi pembelajaran tetapi dengan suasana hati yang tidak nyaman, dengan suasana hati yang emosi ya, itu juga nanti bisa jadi menunjukkan hal-hal yang negatif buat ibu. Oke. Baik Bapak Ibu, jadi ini salah satu teknik yang Bapak Ibu harus praktekkan hari ini dan juga akan dipakai saat pembelajaran nanti ya, terkait dengan teknik stop. Jadi Bapak Ibu bisa dengarkan, saya putar videonya ini ketika dalam posisi duduk Ibu Ane, dalam posisi duduk kita melakukan latihan mindfulness ya, atau kesadaran penuh dengan menggunakan teknik stop. Amati nafas, amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks.
Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas ini pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang, mari kita bernapas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, telapak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Mari tarik nafas. Tahan 4 detik. Keluarkan dalam 4 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali napas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik napas, dan 5 hitungan juga untuk membuang napas. Mari kita mulai. Mari lepaskan. Ya, Bapak Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Ini yang dinamakan dengan teknik stop, Ibu ya. Jadi ketika kita merasakan stres ya, kita merasakan stres, coba Bapak Ibu lakukan ya, kita lakukan dengan serius ya, itu pasti kita bisa melakukan pengendalian emosi ya. Seperti itu. Ini dia seperti teknik meditasi ini ya. Teknik meditasi. Saat pembelajaran itu juga Bapak Ibu nanti selipkan juga terkait dengan ini. Teknik stop itu bisa juga pada pertengahan pembelajaran, bisa juga awal pembelajarannya, itu supaya anak-anak bisa kita bisa mengendalikan emosi, bisa bersama-sama mengendalikan emosi dan fokus pada pembelajaran selanjutnya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, jadi ini materi terkait dengan pembelajaran sosial emosional pada kesempatan di siang hari ini. Terima kasih karena sudah berpartisipasi untuk mengikuti pembahasan terkait dengan pembelajaran sosial. Oke, selamat siang. Terima kasih.
Oke. Ditempel di salah satu emoji ya. Senang-senang ikan tadi. Itu di 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk di bungkuk, tegak-tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari nafas hidup pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan menghenti saat bernafas. Mari Bapak Ibu bernafas lebih dalam. Sekarang mari kita bernafas dalam 4 hitungan, menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi,